Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Coba deh kita renungkan sejenak. Sadar atau enggak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini kan selalu menerima kepercayaan ya. Entah itu dalam keluarga, di tempat kerja, dalam pelayanan, atau bahkan hal-hal kecil yang dititipkan teman. Nah, pada dasarnya, kita semua ini adalah seorang penjaga sebuah kepercayaan yang begitu berharga. Pertanyaan besarnya jadi begini, bagaimana sih cara kita menjaga semua kepercayaan itu? Gimana kita bisa memastikan hidup kita ini benar-benar berbuah? Nah, perumpamaan dalam Injil hari ini akan memberikan kita sebuah petunjuk yang sangat menarik untuk kita selami bersama-sama. Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan yang luar biasa kuat tentang kebun anggur. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur loh, tapi ini seperti cermin yang jujur banget tentang hubungan antara Tuhan dan manusia, sebuah kisah tentang kepercayaan besar yang diberikan, dan bagaimana kepercayaan itu ternyata dibalas. Oke, biar kita makin paham, kita kenalan dulu yuk sama para aktornya. Pertama ada pemilik kebun anggur, yang menyiapkan semuanya dengan begitu sempurna. Ini adalah gambaran dari Allah. Lalu para penggarapnya, mereka ini mewakili para pemimpin umat. Terus ada para hamba yang diutus. Nah, mereka ini adalah para nabi. Dan puncaknya, sang anak tunggal yang datang, tentu saja, adalah Yesus Kristus sendiri. Setiap tokoh ini punya makna yang dalam sekali. Dan disinilah ceritanya jadi tegang. Bukannya menyerahkan hasil yang semestinya, para penggarap ini malah menolak, menganiaya, bahkan sampai membunuh para utusan. Dan puncaknya, mereka membunuh anak dari si pemilik dengan pikiran yang sangat picik. Wah, kalau anaknya mati, warisannya jadi milik kita. Ini benar-benar gambaran betapa gelapnya hati manusia saat menolak kasih Allah. Tapi, justru di titik tergelap inilah ceritanya berbalik 180 derajat. Dari sebuah penolakan terbesar, justru muncul sebuah fondasi yang sama sekali baru. Kisah ini membawa kita ke sebuah paradoks yang luar biasa. Lewat kutipan ini, Yesus menegaskan sebuah kebenaran yang kalau dipikir-pikir benar-benar mengejutkan. Coba deh kita resapi pelan-pelan. Batu yang dibuang justru menjadi batu penjuru. Sesuatu yang dianggap tidak berguna, disingkirkan, malah jadi bagian yang paling penting dan krusial. Jadi, apa sih sebetulnya batu penjuru itu? Begini, dalam arsitektur, batu penjuru itu adalah batu fondasi utama yang jadi tumpuan dan penentu arah seluruh bangunan. Tanpa batu itu, bangunannya bisa miring atau bahkan runtuh. Nah, secara rohani, batu penjuru itu adalah Kristus. Dia yang ditolak, justru menjadi dasar dari seluruh keselamatan kita. Wow, gambaran yang sangat kuat ya. Sekarang, yuk kita tarik perumpamaan kuno ini ke dalam hidup kita hari ini. Karena pesannya ini nggak berhenti di masa lalu. Kebun anggur itu sekarang telah dipercayakan kepada kita. Perbandingannya jadi jelas banget kan? Kalau dulu kebun anggur itu adalah bangsa Israel dalam perjanjian lama, maka sekarang kebun itu adalah kita semua sebagai gereja. Itu artinya tanggung jawab itu sekarang ada di pundak kita. Kita ini para penggarap zaman sekarang. Bahkan, ajaran resmi gereja juga menegaskan hal yang sama loh. Katekismus Gereja Katolik secara eksplisit menyebut gereja sebagai kebun anggur Allah yang baru. Jadi ini bukan sekedar interpretasi pribadi. Perumpamaan ini benar-benar berbicara langsung kepada kita, di sini, saat ini. Kalau memang begitu, pertanyaannya jadi sangat praktis kan? Apa sih yang Tuhan harapkan dari kita sebagai para penggarap kebunnya? Jawabannya cuma satu, menghasilkan buah kerajaan. Tapi, buah yang seperti apa? Nah, ini dia poin kuncinya. Iman kita itu ternyata bukan cuma soal ritual atau rajin ke gereja. Iman yang sejati itu harus terlihat, harus bisa dirasakan oleh orang lain. Iman itu harus diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma iman yang ada di dalam hati, tapi juga iman yang bekerja lewat tangan kita. Terus, buah-buahnya itu seperti apa? Ternyata bukan sesuatu yang rumit atau abstrak kok. Buah itu adalah kasih yang nyata, yang bisa dirasakan. Keadilan yang kita perjuangkan, bukan cuma kita bicarakan. Pengampunan yang kita berikan dengan tulus, tanpa syarat. Dan pelayanan sederhana yang kita lakukan setiap hari kepada sesama. Itulah hasil panen yang Tuhan cari dari kita. Tapi hati-hati, ada satu godaan besar yang harus kita waspadai bersama.
yaitu godaan untuk merasa memiliki apa yang sebetulnya hanya dititipkan kepada kita. Entah itu jabatan, bakat, harta, atau bahkan pelayanan kita. Kita harus selalu ingat, semuanya itu anugerah yang dipercayakan, bukan hak milik kita. Sebagai penutup, mari kita sungguh-sungguh meresapi sabda Yesus ini. Ini adalah sebuah peringatan yang tegas, tapi sekaligus panggilan yang penuh harapan. Sebuah panggilan bagi kita semua, supaya kita menjadi umat yang setia. Umat yang menerima kepercayaan dari Tuhan dan mengembalikannya dalam bentuk buah-buah kebaikan yang nyata. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.